Nah, jadi yang pertama itu ada sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan sesuatu yang memiliki guna dan juga mempunyai nilai. Nah, sumber daya pun dia memiliki sifat jamak yang baik dalam jumlah, kualitas, waktu, dan tempat. Nah, jumlah potensi, bukan jumlah sih, kayak potensi alam pun dia ada hayati dan non hayati. Lanjut yang kedua yaitu ada jenis-jenis sumber daya alam. Yang pertama ada sumber daya alam abiotik, yaitu sumber daya alam yang berkembang secara alamiah. Yang kedua ada sumber daya alam biotik, yaitu sumber daya yang berkembang secara perkembangbiakan. Yang ketiga itu ada sumber daya yang berdasarkan letaknya. Jadi kayak yang pertama itu ada sumber daya alam berdasarkan atas permukaan bumi. Yang kedua ada sumber daya alam berdasarkan berada di permukaan bumi. Dan ketiga ada sumber daya yang berada di bawah permukaan bumi. Selanjutnya ada sumber daya alam berdasarkan jumlahnya. Terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam terbatas dan sumber daya alam tidak terbatas. Sumber daya alam terbatas adalah sumber daya alam yang jumlahnya sedikit dan bisa habis jika dipakai terus-menerus. Contohnya seperti minyak bumi dan batu bara. Yang kedua, sumber daya alam tidak terbatas. Artinya sumber daya alam ini akan terus ada sepanjang waktu meskipun sudah dipakai berkali-kali, seperti air, udara, dan sinar matahari. Dan yang terakhir, sumber daya alam berdasarkan kemungkinan pemulihannya. Terbagi menjadi tiga, yaitu sumber daya alam kekal, dapat diperbaharui, dan tidak dapat diperbaharui. Yang pertama yaitu kekal. Artinya sumber daya alam ini terus-menerus ada sepanjang waktu. Contohnya seperti udara dan sinar matahari. Yang kedua yaitu sumber daya alam dapat diperbaharui. Artinya sumber daya alam ini dapat dimanfaatkan kembali dengan kualitas atau keberadaannya jika sumber daya alam itu telah habis. Contohnya seperti tanah, tumbuhan, dan hewan. Yang ketiga yaitu sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Artinya sumber daya alam ini tidak dapat dimanfaatkan kembali meskipun sumber daya alam itu telah habis, seperti barang tambang dan bahan galian. Pengertian dan fungsi hutan. Hutan adalah salah satu wilayah yang ditumbuhi beragam jenis tumbuhan, baik yang bersifat homogen maupun heterogen. Hutan homogen didominasi oleh satu flora, sedangkan hutan heterogen terdiri atas beragam jenis spesies. Hutan memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi ekonomis. Sumber daya alam yang terkandung di dalam hutan dapat dijadikan untuk kehidupan. Yang kedua, fungsi klimatologis. Hutan dapat menjaga stabilitas pola iklim dunia, suhu, kelembapan, dan tingkat curah hujan. Yang ketiga, fungsi edafik. Hutan berfungsi untuk menyuburkan tanah. Yang keempat, fungsi hidrologis. Hutan dapat menjaga kondisi dan stabilitas cadangan air tanah. Yang kelima, fungsi konservasi. Hutan dapat menjaga kelestarian alam. Saya akan menjelaskan tentang 5 hutan yang ada di Indonesia. Berdasarkan fungsinya, hutan dapat dibagikan menjadi 5, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama itu hutan produksi. Hutan produksi ini adalah hutan yang secara alamiah maupun disengaja pembentukannya. Hutan produksi ini sering digunakan sebagai hutan yang diambil manfaatnya seperti kayunya ataupun getah. Yang kedua yaitu hutan lindung. Hutan lindung ini adalah hutan yang sengaja dilindungi dari kepunahan. Hutan ini biasanya dapat mencegah erosi, banjir, dan dapat meningkatkan stabilitas tanah. Yang ketiga adalah hutan penyangga. Hutan penyangga ini adalah hutan yang menjadi penyangga antara hutan produksi dengan hutan lindung. Nah, hutan penyangga ini harus dijaga kelestariannya. Lalu yang keempat yaitu hutan suaka alam. Hutan suaka alam ini adalah hutan yang sengaja dibudidayakan untuk menjaga flora dan fauna yang ada di Indonesia. Lalu yang terakhir yaitu yang kelima, yaitu hutan pariwisata. Hutan ini ditujukan atau difungsikan sebagai tujuan pariwisata.